Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Oke. Baik, Ibu hari ini akan memberikan sebuah pretest tentang mata pelajaran dengan materi kita yang sekarang, yaitu materinya siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di mana materi ini terdapat pada KD3 atau kompetensi dasar ketiga di kelas 12. Sebelum kita mempelajari materi tersebut, Anda mengisi dulu ataupun menjawab soal-soal sebelum mempelajari materi tersebut. Namanya adalah pretest. Oke, Anda. Siapa di antara ibu yang sudah hadir hari ini? Di depan. Alif. Di depan. Depan. Mau kemana dia, Alif? Sakit. Coba di depannya namanya, tolong menyambut. Ake Azara Asni. Ibu. Anissa Audia Rahma. Azik Razara Saza. Sampaikan tadi apa judul dari KD kita hari ini? Kita membahas tentang apa sekarang? Siklus akuntansi perusahaan apa? Beberapa minggu yang lalu sebelum KD ini kita sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Ya, tentu Anda Ibu sudah tahu apa yang dikatakan dengan akuntansi. Nah, sekarang kita melanjutkan. Oke. Pencatatan keuangan dalam perusahaan jasa. Jadi akuntansi itu pembukuan atau pencatatan. Di sini dalam siklus akuntansi kita membahas atau membaginya atas 4 bagian. Yang pertama, dalam akuntansi itu kita membahas siklusnya tentang pencatatan. Apa namanya yang pertama? Itu langkah-langkah dalam akuntansi. Oke. Di dalam pencatatan ini banyak hal atau langkah yang kita lakukan. Di dalam pencatatan ini kita harus tahu langkah-langkah dalam pencatatan. Kemudian di dalam pencatatan ini ada 4 poin lagi yang kita bahas. Pertama, mengenai karakteristik. Apa yang pertama? Dari perusahaan jasa. Nah, usaha jasa itu yang memberikan jasa kepada orang lain atau pelayanan jasa, tidak memberikan atau melakukan jual beli di bidang benda. Ini benda atau bukan? Ya. Nah, ini kelihatan? Kelihatan. Ya. Kalau jasa tuh kelihatan nggak? Enggak. Jasa sopir berarti itu pada misalnya jasa transportasi. Kalau jasa itu tidak dapat kita lihat, tidak berwujud ya, tapi bisa kita rasakan. Tapi kalau dia itu yang berwujud, itu sama dengan usaha barang atau usaha dagang. Jasa itu dihitung? Ya. Dia abstrak, tidak kelihatan. Yang memang itu tentang karakteristik perusahaan jasa. Sekarang kita masuk yang kedua mengenai mekanisme. Mekanisme perusahaan jasa. Mekanisme ini kita melihat yaitu perlu kita ketahui tentang jenis akun. Kenal dengan akun? Apa saja? Akun itu mulai dari aset, ya. Aset itu harta, ya.
Harta itu ada yang harta lancar, ada harta tetap. Kemudian apa lagi? Piutang. Ada lagi apa? Pendapatan. Ada lagi pengambilan uang ke perusahaan kita sendiri namanya price. Ya, kemudian ada beban. Ada biaya yang harus kita keluarkan. Itu jenis akun pengelompokan akun dalam akuntansi. Seperti ini kelihatan digambarkan di sini mekanisme dapat kita lihat. Anda bisa salah seorang membantu ibu dan menempelkan ini di papan tulis. Ini. Kita lanjut mengenai mekanisme pencatatan terhadap sisi debit dan sisi kredit. Nah, Mbak, lelaki sekali aja. Masih tetap aja. Oke. Nah, ini adalah mekanisme debit dan kredit. Di mana dalam akuntansi itu wajib yang dua ini. Nah, keuangan itu kalau dia tidak dicatat pada sisi debit pasti di sisi kredit. Karena di dalam kegiatan kita itu ada uang masuk, ada uang keluar. Jadi di sini dia sama yang boleh lihat. Ada 5 akun yang kita kelompokkan dalam akuntansi. Dalam pencatat. Pertama akunnya aset atau harta. Ini aset ini bagi atas 2 atau harta itu bagi 2 pengelompokannya. Ada harta lancar, ada harta tetap. Harta lancar yang bisa kita putar uangnya, bisa kita gunakan dan bisa habis dan bisa juga susut, ya, dan bisa juga bertambah. Sementara untuk aset tidak lancar atau tetap seperti apa? Bangunan, ya, gedung. Penyusutannya terjadi pada 10 tahun atau 20 tahun kemudian. Beda dengan aset lancar. Akun kedua itu adalah liabilitas. Liabilitas itu dikatakan utang, kewajiban. Apa liabilitas? Kemudian ketiga ekuitas atau modal. Keempat pendapatan, hal-hal yang merupakan pendapatan jasa bagi perusahaan. Kemudian ketiga akun beban. Beban itu biaya yang kita keluarkan. Nah, bagaimana pencatatannya? Jika aset atau harta itu bernilai tambah, bernilai tambah, nah, maka dia dicatat pada bagian debit. Oke, kita kosongkan di kredit. Ketika dia bernilai kurang, maka dicatat di bagian kredit. Nah, nanti ketika kita sandingkan dua bagian ini, jika debit atau bagian aset lancar itu debitnya lebih positif, lebih besar angka debitnya dibanding angka di kredit, berarti saldo di aset kita bernilai debit atau bernilai adanya kas kita. Berarti kita tidak minus. Berarti ada dana dalam perusahaan kita. Begitu. Dalam pencatatan kita lihat, jika dia berada pada posisi debit itu bernilai positif, nilai positif itu maksud seperti ini. Debit kita bernilai 500.000 terhadap aset. Kemudian di kredit bernilai 400.000. Berarti lebih nggak ini? Ya, ini maksudnya ya. Berarti saldonya menjadi debit, masih bersisa. Kemudian yang bertanda kurang ini menandakan apa? Berarti debit kita bagaimana? Kurang. Ada balik itu. Nah, terkadang debit kita ada kurang bernilai 400.
500. Kira-kira ini dikurang ini plus atau minus? Minus. Makanya bernilai dia di kredit bernilai ini. Maka saldo normal kita min. Ya. Saldo kita bernilai min. Kita paham kira-kira itu? Ini saldo. Begitu juga tentang pencatatan jasa tugas atau utang. Ketika dia debit min, kreditnya plus, maka saldo normalnya kredit. Karena besar yang di debit, besar yang di kredit dibanding debit. Maka rugi atau bagaimana? Rugi. Besar utang awak naik kado, titi awak nanado, ya kan? Nah, pembelajaran kita tadi sudah didengarkan tentang materinya, kemudian ada beberapa ulasan. Untuk lebih jelasnya, mari kita adakan kegiatan kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas. Silakan bergabung ke dalam kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah kita atur sebelumnya. Ada pertanyaan sebelum Ibu tinggalkan kelas ataupun mengakhiri semua? Ada Bu. Ada Dita. Oke Dita, silakan apa yang kita pertanyakan? Kalau aset itu contohnya apa saja Bu? Oh aset, ya bagus ya pertanyaan yang bagus dari Nanda. Aset itu contohnya apa saja? Tadi katakan aset itu sama dengan harta. Harta itu ada terbagi atas dua. Harta lancar dan harta tetap atau tidak lancar. Nah, pengelompokan daripada aset, ya, mulai dari aset lancar ya, mulai dari kas, kemudian piutang, kemudian lagi selain piutang ada peralatan, ada apa tadi? Peralatan, kemudian adanya perlengkapan. Ini nanti ditambah dengan akumulasi, penyusutan, ya, penyusutan perlengkapan. Ini bagian daripada harta lancar. Nah, sementara aset tidak lancar disebut juga dengan aset tetap. Dapat berupa bangunan, mesin-mesin, tanah, dan sebagainya. Bagaimana kita cukup paham? Paham Bu. Oke. Sekarang sampai di sini dulu pembelajaran kita siang ini. Dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.